Gimana nih terkait dengan lomba azan kita ini? Lomba azan yang mana? Pilpres atau lomba MTQ nih sebenarnya nih? Sampai harus hadir di cuplikan azan di RCTI lagi. Sebenarnya nggak bisa kita menyembunyikan atau terlalu menutup diri dari identitas politik. Itu sah-sah saja. Jadi harus dibedakan antara politik identitas dengan identitas politik itu sendiri. Ya pada intinya sih masyarakat itu yang bisa menilai langsung gitu ya. Jadi kalau misalnya Politisi betul. ya, iya benar. Benar. Ya banyak hal tadi kalau Najmi bilang gitu ya, makin dekat sama pemilu semua hal itu bisa jadi sensitif. Criticism is the first half of the battle. Criticism adalah bentuk pertama dari pertempuran yang harus kita lewati gitu ya. Tapi apa langkah keduanya? Langkah keduanya adalah membuat bentuk-bentuk narasi kritis di dalam diskursus publik menjadi kebijakan yang konkret. Kalau ada ketua umum dengan sekeluarganya nyalek, semua itu based on gagasan atau gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan Sultan di channel YouTube inlah.com. Kali ini kita ngobrol-ngobrol sama sahabat-sahabat gua, pejuang-pejuang muda, caleg-caleg muda di Partai Perindo, Manik Margana Mahendra dan Najmi Mumtazah. Tepuk tangan dong. Wih. Manik, caleg di Dapil 6, Jakarta Timur. Jakarta Cipayung, Timur. Ciracas, Pasar Rebo, Makassar. Najmi, Jakarta Selatan, 8, Dapil 8. mana aja tuh? Kecamatan Pancoran, Pasar Minggu, Tebet, Mampang, Jagakarsa. Jadi Jaksel Jaktim nih ya. Jaksel Jaktim. Jaktim. Sebenarnya harusnya secara culture nih nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Beda ya. Lebih berdebu kayaknya. Tapi lebih berjuang. Oh, lebih berjuang. Oke, ini memang sesinya nih kita mau ngobrol-ngobrol terkait dengan perjuangan, potret perjuangan caleg-caleg muda kita. Kemarin caleg muda Demokrat, P3, teman-teman kita juga. Tapi nih kali ini sama Perindo mungkin kita mulai pembahasannya dari siapa nih? Kira-kira Najmi dulu aja lah ya. Boleh. Gimana nih terkait dengan lomba azan kita ini? Lomba azan yang mana? Pilpres atau lomba MTQ nih sebenarnya nih? Sampai harus hadir di cuplikan azan di RCTI lagi. RCTI ya. Ya memang sebenarnya nggak bisa dipungkiri kalau udah menjelang pemilu ya semua nih menjadi yang hal-hal yang biasa sebenarnya menjadi hal yang sangat sensitif ya kan. Sebenarnya kalau dari sudut pandang objektif ya, yang berbahaya itu ketika politisasi identitas. Ini arahnya ke sana kan Mas? Betul. Sebenarnya nggak bisa kita menyembunyikan atau terlalu menutup diri dari identitas politik. Itu sah-sah saja. Jadi harus dibedakan antara politik identitas dengan identitas politik itu sendiri. Tapi masuk ke dalam iklan di azan maghrib, masuknya di dalam politisasi agama atau bukan berarti? Berhubung Pilpres di ini Mas Ganjar ya. Mas betul. Ganjar ini berkoalisi dengan Perindo dan Perindo ini mempunyai akses media yang bahkan ya medianya sendiri gitu ya. Jadi kalau pandangan kami ya sah-sah saja. Justru saya menunggu-nunggu ketika ada pemilik media lainnya gitu ya memfasilitasi capres lainnya, apakah misalkan Mas Prabowo. Mas Prabowo kok kayak so akrab banget ya. Mas Prabowo apakah menjadi muadzin ya kan? Tapi terlepas dari MNC Perindo punya media, itu pantas nggak kira-kira kalau kemudian masuk dalam metode perkenalannya? Ya saya pikir wilayah pantas atau tidak pantas ini bukan tupoksi kami ya Mas ya. Berhubung saya membaca di siaran pers juga bahwa KPI sudah akan menindaklanjuti lah peristiwa ini. Jadi bukan wewenang kami nih Mas. Apalagi kalau saya konsentrasinya ini fokus ke dapil ya. Oh, gitu. Saya jarang banget nonton TV ya Mas Manik ya. Gitu ya. Saya bahkan baru tahu itu ada potret capres itu ya ketika beritanya beredar gitu. Jadi saya lebih fokus kerja-kerja elektoral saja lah. Mantap, langsung ya. Lu gimana nih? Nyaman nggak dengan gaya-gaya seperti itu? Atau nyaman-nyaman aja kalau menurut lu? Gaya-gaya apa nih? Itu bahwa masuk di iklan azan lah apa segala macam.
Ya pada intinya sih masyarakat itu yang bisa menilai langsung gitu ya. Jadi kalau misalnya Politisi betul. ya, iya benar kan? Benar. Betul kan? Ya pada akhirnya ya masyarakat punya hak juga untuk memilih gitu kan. Apa yang kita lihat sekarang ini adalah ya banyak hal. Tadi kalau Najmi bilang gitu ya, makin dekat sama pemilu, semua hal itu bisa jadi sensitif gitu. Tinggal bagaimana cara kita untuk kemudian punya kebijaksanaan. Gitu. Itu aja sih. Berarti balik ke masyarakatnya. Tapi sebelum gue lanjut deh, lu kan waktu itu dibully nih. Begitu memutuskan teman kita ini dibully, Pak. Iya. Satu Indonesia ngebully karena dulu lu ngomong Dewan Pengkhianat Rakyat kan kita juga kan di dalam sana kan. Lu juga di sebelah gua. Iya, kita bertiga. Untung gue nggak ikut ya. Terus sekarang lu masuk ke dalam sistem tersebut gitu. Belum ya, tapi mengikut sertakan di dalam kontestasi pemilunya gitu. Apa yang lu rasakan ketika lu dibully satu Indonesia begitu dan ada hal yang pengen lu sampein nggak? Oke. Jadi pembulian itu. Waduh, pembulian. Kayaknya berat banget jadi pembulian ya. Tapi menurut gua ya sah-sah aja lah. Kalau misalnya masyarakat punya kekecewaan, masyarakat mungkin mencari orang gitu ya untuk kemudian mereka luapkan keresahannya gitu. Karena ini yang gue pelajari. Bisa jadi kita berada dalam kondisi frustasi politik lah. Ibaratnya gitu kan. Masyarakat bingung kemudian harus meluapkan ke siapa. Ya muncullah kemudian deklarasi itu kan. Muncul kemudian gue masuk ke partai politik. Ya akhirnya siapa yang bisa mereka cari untuk kemudian mereka lampiaskan gitu ya. Ya termasuk diantaranya mungkin gue gitu. Jadi menurut gue dalam konteks ini hal-hal itu adalah sah bentuk kekecewaan dan kemarahan masyarakat gitu. Tapi kemudian apa? Nah ini kan yang sebenarnya harusnya jadi jawaban buat kita semua. Nah gue melihat bahwa selama ini proses kita gitu ya, lo, gue, Sultan, kita pernah ada di dalam kondisi menjadi seorang mahasiswa gitu. Ketika kita ada di posisi mahasiswa, kita mengkritik gitu ya, nggak sampai bikin kebijakan gitu. Itu udah kapasitas kita. Kapasitas kita sebagai bagian dari masyarakat, kita kecewa dengan kebijakan yang ada ya, kita kritik gitu. Sampai di situ gitu. Nah, apa yang gue lihat adalah bahwa criticism is the first half of the battle. Criticism adalah bentuk pertama dari pertempuran yang harus kita lewati gitu ya. Tapi apa langkah keduanya? Langkah keduanya adalah membuat bentuk-bentuk narasi kritis di dalam diskursus publik menjadi kebijakan yang konkret. Dan siapa yang punya kehendak dan punya wewenang untuk itu? Adalah orang-orang yang punya otoritas. Termasuk diantaranya masuk ke dalam partai politik. Jadi menurut gue ini sebenarnya adalah lanjutan perjuangan yang menurut gue, gitu ya, menurut gue dari perjuangan di mahasiswa itu bisa dilanjutkan ke dalam partai politik. Artinya pemahaman ini memang udah lu tanamkan ketika lu jadi ketua BEM gitu, bahwa ini mau nggak mau memang harus masuk ke dalam politik, atau ada persimpangan yang akhirnya udah deh gue masuk terjun aja deh. Pasti orang-orang kan akan ada berada di tengah-tengah mikir bisa nggak ya gitu ya, karena kan balik lagi ada banyak kondisi dan situasi politik yang tentu akan sulit gitu ya kalau misalnya kita masuk, maksudnya lebih ke tricky lah gitu. Tricky, apakah kita bisa melewati ini atau enggak gitu. Di sisi lain di politik ini kan ada banyak tarikan kepentingan, orang-orang itu kan nggak semuanya punya satu pandangan yang sama kan. Pasti bakalan ada hal-hal seperti itu gitu. Jadi menurut gue penting untuk dilanjutkan karena pada akhirnya teman-teman semua pasti tahu bahwa partai politik itu sah dan sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi bagaimana cara kita kemudian masuk ke dalam sistemnya dan kemudian membawa perbaikan di sana. Itu aja sih sebenarnya konsepnya. Kalau lu lihat Tapi gimana? kira-kira sudah Ini jadi semua nih. Gue justru mau nanya ke lu nih, ini kan apa ya? Wajar nggak kemudian kalau tadi Manik bilang, ini masyarakat kecewa aja, akhirnya kita yang muda-muda menjadi semacam kambing hitamnya, atau ya karena Maniknya aja atau karena memang akumulasi kekecewaan nih? Kalau gue kan kenal Manik ini memang dari sebelum dia berkecimpung di Perindo ya, di politik ya. Artinya dari DNA Manik itu sendiri kan orang yang punya daya kritis luar biasa gitu. Dan kalau gue sebagai sahabat justru mendukung, Pak, sangat mendukung. Kenapa? Kalau bukan Manik yang muncul dan hadir di dalam kontestasi politik, ya politik kita akan seperti itu aja. Warnanya akan seperti gaya-gaya klasik lagi lah.
Artinya apa yang harus digugat dari seorang organisatoris yang di kampus masuk ke politik tuh nggak perlu di. Yang pasti kita ini kan akhirnya bicara soal rekam jejak, soal jejak politik kita, apakah di mahasiswa, apakah di komunitas, organisasi kemasyarakatan dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita masuk itu masih sejalan dengan semangat yang sudah pernah kita gaungkan ketika kita menjadi mahasiswa, ketika kita menjadi aktif di komunitas-komunitas tertentu, itu yang nggak boleh berkhianat. Jadi ketersinambungan itu yang harus dilanjutkan. iya, jadi jangan sampai justru ya Manik ketika dulu melontarkan Dewan Pengkhianat Rakyat, justru nantinya Jadi akan pengkhianat. iya, berbalik seperti itu lagi. Tapi kalau sudah tersistem dengan rapih, ketika orang baik masuk pun harus masuk dalam sistem itu gimana? PR-nya harus berkelompok, Pak. Harus Masalah banyak, seperti ini kan bukan masalah individual kan. Betul. Dan makanya kenapa juga ada Najmi. Iya, masalah ini kan harus bergandengan tangan. Masalah komunal ya harus diselesaikan dengan cara yang tidak individual gitu. Artinya memang sistemnya dirubah secara bersama-sama. Iya, gue bersyukur ketika gue yang awalnya mungkin hadir di partai politik, kayaknya gue nggak bisa sendirian deh. Kayaknya gue nih bakal kelempar sana sini. Gue bakal, ya seperti podcast kita terakhir di sini deh Pak. Oh gitu ya. Iya kan? Kelempar jadi bapak ya. Iya. Itu karena ya kita terlalu semangat tapi kita nggak pandai menengok dan membangun soliditas gitu ya. Dan ini Manik yang dari UI, gue dari UGM, ya Sultan dari UIN. Bersiap-siap karena ini udah putih biru semua kan? Oh iya putih biru. Iya, ada merahnya juga. Kan? Artinya apa? Artinya kita siap mewujudkan sila ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Terlepas dari itu semua, kita ngomongin Pilpres. Oke. Wah, kita ngomongin Pilpres dong. editor nggak ada nih bos. Tapi dalam konteks yang bukan personal, ya persetan lah orang mau ngomongin siapa berkhianat siapa, wakilnya siapa segala macem. Tapi sudah semenarik itukah obrolan atau kualitas pembicaraan soal kebijakan, gagasan di antara Pilpres atau masih nihil soal gagasan? Silakan, mau siapa duluan nih? Serah. Manik? Bebas, boleh. Kalau dibilang nihil sih belum pasti nihil ya, karena sebenarnya udah ada beberapa bahasan yang unik lah. Dan itu juga datangnya dari baca pres ataupun baca wapres ya. Kalau misalnya kita sama-sama ingat ada BBM gratis katanya kan. Ada juga dari partai BPJS gratis gitu. Nah, terlepas dari apakah itu realistis atau tidak gitu ya. Gitu, tapi sudah ada yang membawa gagasan ibaratnya kayak gitu. Cuman ini yang penting menurut gue bahwa tapi itu disebut gagasan, bisa disebut gagasan. Nah, ini dia. Jadi harus ada tindak lanjutnya. Jangan sampai masalah ini itu kemudian menjadi daya tarik politik aja buat masyarakat akhirnya memilih yang gratis gitu ya. Nah, menurut gue ini lebih penting daripada itu adalah edukasi politik. Masyarakat juga harus disadarkan bahwa dalam setiap proses kebijakan yang ada itu nggak bisa sesederhana BBM gratis gitu. Kita harus mau lihatlah secara realistis. Kita kan ngomongin polusi udara, BBM dikasih gratis itu kemunduran. Iya kan? Trade off begitu ya. Betul. Itu kemunduran. Karena ini kan kita basicnya kan kebijakan nih. Kebijakan, lu advokasi kebijakan. Gue juga lagi studi kebijakan. Jadi masa masih laku emang dibilang ini gratis itu? Iya betul kan. BPJS gratis emang selama ini yang dapat PBI nggak gratis kan? Tapi kita menggunakan gaya gotong royong gitu. Nah, narasi-narasi kebijakan ini seharusnya bisa lebih deep, lebih dalam. Jadi bukan cuma sekedar lip service gitu. Bilang-bilang gratis, ini gratis, ini gratis. Yang penting mereka kepilih dulu, dapat otoritas belum tentu kayak gitu. Atau jangan-jangan nih justru saking utopis ya gitu ya, saking tidak ketemu antara kalkulasi dengan realitanya, ini hanya sebagai bentuk perencanaan untuk nge-branding saja gitu. Jadi kita masuknya di branding berarti. Iya, kita pasang harga lah setinggi mungkin bahwa mengetahui itu terjadi atau tidak sepertinya tidak. Tapi setidaknya masyarakat ini punya pengenalan terhadap partai tertentu bahwa ini sudah memperjuangkan gitu, Tapi Pak. masih laku nggak buat pemilih yang mayoritas anak muda yang begitu-begitu? Iya, sebenarnya kalau laku nggak laku ini kan variatif ya. Masyarakat kita juga nggak bisa dipukul rata. Gue melihat ya secara generik bahwa pesta demokrasi itu kan upaya untuk kita menagih, ya upaya kita menagih atas siapa-siapa yang sudah berkecimpung dan upaya kita mendobrak kira-kira what's next gitu. Dan menurut gua
masyarakat ini jangan sampai terjebak pada permainan-permainan gimmick saja gitu ya. Karena kita mulai jengah nggak sih? Semua presiden, semua bacawa pres berusaha untuk nge-TikTok, berusaha untuk membuat reels dengan seringan mungkin. Tapi kita Masuk iklan harus azan. iya. Mungkin kurang digulung. Tapi harus benar-benar dalam gitu loh Pak, menghayati dari setiap gagasan ke gagasannya. Makanya kalau muncul akhirnya BEM UI menggugat gitu ya bahwa mesti diadakan debat antara capres Betul. ya. Gue menunggu justru dari kampus-kampus lain karena mereka ini nggak boleh dibiarkan sendirian antara capresnya, antara partainya, tapi juga harus ada tekanan yang memang based on research gitu loh. Policy analyst, researcher, semuanya mahasiswa harus tumpang tindih di dalam konsep ini gitu loh. Jangan sampai partai politik dibiarkan jalan sendiri, capresnya juga asik-asikan nge-TikTok gitu. Ya. Tapi kalau lo di dapil akhirnya ada relevansi nggak sih dari yang kemudian rame di tingkat nasional dengan perjuangan lo di dapil tuh gimana bos? Beda-beda ya. Kalau gue pengalaman turun dari dapil ke dapil, ada masyarakat yang sangat mengaitkan antara kontestasi nasional dengan kontestasi daerah. Kalau kami ini kan di daerah sebenarnya kan, DPRD provinsi gitu ya. Oke. Meskipun di daerahnya di Jakarta ya. Iya, daerah di Jakarta, tapi akhirnya kadang-kadang Bang Haji presidennya siapa? Ditanya, Bang Haji presidennya siapa? Emang ibu maunya siapa? Kalau kita sih ini nih Bang Haji, kalau Bang Haji itu kita enggak ada. Bu, saya tanya balik. Kalau ibu pengen itu jadi presidennya, tapi nggak punya perwakilan dari provinsi yang mengaspirasikan kelurahan ibu, RT ibu, RW ibu, apa ngaruh Bu? Ya itu susahnya Bang Haji. Itulah harus cermat dalam melihat gitu loh. Kita ini turun sekaligus mengedukasi Pak, bahwa ada hierarki politik yang memang tidak campur aduk. Gitu. Ada tupoksi antara eksekutif kerjanya apa, antara legislatif kerjanya apa. Kadang-kadang masyarakatnya masih Pukul rata semua. Ya, pukul rata gitu loh. Jadi kalau gue sih lebih kepada masyarakat ini harus cermat memilih tidak hanya presiden, tapi juga perwakilan di tingkat bawahnya gitu loh. Kalau di dapil lo gimana nih? Cukup sama ya, tapi gue bersyukurnya juga ada beberapa ibu-ibu PKK lah, ibu-ibu PKK yang waktu itu kan kita bikin semacam pasar murah, pasar rakyat gitu ya di sekitar daerah Cibubur. Mereka cukup open sama orang-orang muda gitu. Jadi bahkan ketika ditanya, kalau saya sih pengennya dapat pemimpin yang muda, kreatif sama inovatif gitu. Nggak tahu ya ini paparannya dari mana. Jadi mereka tiba-tiba ketika udah ada sosialisasi gitu kan, kita nyerap aspirasi lah waktu itu, kebutuhan di sini itu apa sih gitu. Pada akhirnya memang yang di nasional, ketika kita bicara di nasional itu skalanya mungkin besar gitu. Tapi kalau misalnya di daerah, bisa jadi ini nggak terasa secara signifikan, ataupun mereka tahu tapi mereka kemasannya nggak tahu. Contohnya, kita ngomongin polusi udara, rame lah di Twitter segala macam gitu kan. Waktu ketemu sama ibu-ibu di sini tuh, mereka bilangnya kayak gini, saya kok ngerasa setiap pagi saya pergi ke pasar lebih sesak ya kalau hari-hari biasa kayak gitu. Bisa jadi mereka sebenarnya nggak tahu nama artinya tuh apa sih nih. Ini masalah polusi udara gitu. Atau mereka hanya merasakan gejala-gejala dari hasil masalahnya itu gitu. Nah itu yang menurut gue cukup unik. Tapi bahwa dia kena dampak, dia sudah sadar gitu ya. Kena dampak dia sadar. Tapi ya balik lagi, di nasional kita mungkin udah bisa detail ngomonginnya, udah PLTU, ini ngomonginnya apa segala macam. Tapi di kehidupan sehari-hari masyarakat di daerah, mereka pengen pergi ke pasar itu sehat, pulangnya juga sehat. Akhirnya apa yang lu jual ke dapil lu nih untuk lu meyakinkan mereka milih lu? Pertama jelas, ini jadi jualan deh, tapi nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Pertama jelas, satu adalah rasa mereka juga punya keterwakilan. Tadi gue sepakat banget sama yang Najmi bilang, banyak di antara kita, gue nggak tahu ya teman-teman yang nonton juga di rumah, tahu nggak sih siapa DPRD-nya? Tahu nggak sih siapa wakil rakyatnya di DPR RI gitu kan? Padahal itu deket sama kita. Sebelum kita ngomongin presiden, sebelum kita ngomongin wakil presiden, ada yang lebih dekat sama rumah kita gitu. Ada yang lebih dekat sama daerah tempat kita tinggal. Orang mewakilkan di legislatif. Yang mewakilkan di legislatif gitu. Dan mereka seharusnya bisa jadi corong kita kan ya. Fungsinya adalah sebagai pengawas gitu kan, menyerap aspirasi. Nah itu yang gue sampaikan kepada masyarakat, yaitu keterwakilan. Yang jelas keterwakilannya bermakna. Dan yang kedua juga adalah
ranah-ranah kebijakan. Tapi balik lagi, kebijakan di sini kan bukan berarti gue yang bikin program ya. Iya, Justru ini yang seringkali juga dilewatkan. Salah. Ya. Fungsi-fungsi legislatif. Fungsi-fungsinya. Karena banyak yang suka, Bapak mau bikin apa nih di sini gitu kan? Saya nggak bisa bikin apa-apa di Iya, sini. iya. Yang ditagih Gitu. justru Iya. program Program eksekutif. eksekutif, Iya. betul. Nah itu yang harus juga diluruskan dan juga ini kritik ya buat caleg-caleg yang saya mau bangun ini, saya mau buat ini, saya mau buat itu segala macam. Itu perlu dikritisi lagi. Maksudnya apakah itu juga jangan-jangan hanya janji politik aja yang tadi Najmi bilang gitu ya, cuman buat branding supaya dipilih, tapi ternyata nggak realistis untuk dikerjakan. Iya. Itu yang selama ini gue dapatkan dan gue aspirasikan juga ke masyarakat. Kalau di Jaksel berarti dari mana ke mana nih kelilingnya nih? Dari mana ke mana? Senopati. Itu maksud gua. letter L. Gunawarman Senopati. CBD. Gue nyambung dikit ya. Gue pernah belajar bagaimanapun guru gue dan orang yang paling bertanggung jawab dalam hal mengantarkan, menyemplungi gue di politik, almarhum Haji Lulung. Nah, Jadi ketika gue berjalan, ketika masih ada almarhum Haji Lulung, banyak pembelajaran politik yang beliau secara tidak langsung itu mengajarkan ke masyarakat. Contohnya pembedaan, pemisahan antara tugas eksekutif dengan tugas legislatif. Kadang-kadang kan masyarakat kita yang penting program, iya. yang penting ada proyekan gitu ya di Bisa masyarakat. dieksekusi langsung. Harus gitu. Pak Caleg, kita mau ini dong, aspal dibenerin, kita mau bikin gapura apa segala macem. Haji Lulung tuh dengan mudahnya menjelaskan, Bu, Pak, itu udah ada program-programnya di dinas-dinas. Saya ini kesini bukan bawa program gitu loh. Itu programnya udah ada semua di dinas. Katakanlah dinas tata kota, dinas lingkungan, dinas dinas perhubungan, PU. semuanya lah. Itu tuh udah ada. Jadi tugas Bapak Ibu sekalian menitipkan gitu loh, menitipkan, mengaspirasikan akan saya dobrak di sana gitu loh. Jadi itu yang kadang-kadang masyarakat masih Jadi meletakkannya misleading itu ya. sesuai gitu Sesuai ya. tupoksinya, jangan sampai ini justru yang ini bersusah payah mengerjakan yang ini akhirnya leha-leha saja Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Gitu. Sebenarnya kan dari paku anggaran segala macam sudah tertata rapi. Kita ya apalagi Mas Sultan berkecimpung di Bappenas gitu kan, iya, betul, RPJMN, RPJP, segala macam itu Iya, tuh udah iya, rapi. iya. Tinggal kita fungsinya di legislatif yang mengawal saja. betul. Dan gak sedikit loh caleg-caleg muda itu kampanyenya kampanye eksekutif. Nah, betul. Janjinya begini. Visi misi, tapi ya itu bagian dari Pembelajaran. bagian Betul. dari ya pembelajaran dan euforia demokrasi yang kita Nah, sambut itu baik dia. juga lah. Tapi nyiapin berapa nih? Karena itu pertanyaan yang selalu muncul gitu ya tiap caleg-caleg yang lagi berjuang. Bahkan kemarin Farhan bilang ya udah capek-capek ngomong gagasan apa segala macam, yang ditagih ada duitnya nggak gitu. Di Jaksel gimana? Aduh, sensitif meskipun ya perihal nominal. fakta kan itu kan? Ya iyalah. Hmm. Fakta di masyarakat bahwa kapabilitas, kapasitas sangat bisa kalah dengan isi tas. Gitu. Enak dipotong nih. Itu sangat mungkin ya. Ketika itu tidak berimbang, ketika itu tidak linier gitu, bahwa kenapa Mas? Itu mau nitipin dulu apa gimana? Tolong dibantu. Dari Mas. Manggil Brahma nggak ada ini nih, nggak denger. Dari Mas, makasih. Iya. Jadi apa sih tadi? Isi tas. Oh iya, isi tas. Ya memang harus balance ya. Kita bicara turun ke masyarakat, kita mau jadi perwakilan, tulang punggung kita tuh udah benar-benar harus tegak, Pak. Udah harus tough gitu ya. Jangan justru cari peruntungan di situ. Iya. Politik yang seharusnya kita hadir untuk menghidupi, jangan kita mencari penghidupan di dalamnya. Gitu. Jadi gue sangat bersyukur ketika yang turun itu benar-benar memiliki modal. Apakah modal sosial atau modal finansial? Ini kan harus dibalance juga nih. Ya kita yang Lu pernah. udah siap semuanya tuh, modal-modal itu udah siap semua. Iya, kalau yang ini kurang siap, yang ini lebih disiapkan. Kalau yang ini kurang, ya itu balance aja Lu lah. gimana nih? Kalau gue mungkin agak beda Jangan-jangan dikit lu dari Najmi ya. supply cukong juga nih. Serem. Enggak, gue agak beda dikit dari yang Najmi. Ini lebih ke arah mengembangkan apa sih yang jadi kritik selalu ke politik gitu ya. Kan orang-orang selalu bilang politik itu mahal. Gue bisa bilang mahal, iya benar gitu. Nah tapi apakah dengan demikian akhirnya kita kemudian Oke, sorry, kita harus Lanjut. Diserang ya jadinya. Nggak, ya balik lagi, politik itu mahal kata orang-orang gitu kan. Nah ini menurut gua adalah kritik yang harus kita sama-sama lakukan ke sistem politik kita. Kenapa? Karena dengan demikian akhirnya susah buat orang-orang yang mungkin punya
gambaran politik, realita politik yang lebih baik gitu ya, kebijakan yang lebih baik Yang untuk masuk ke berkualitas. dalam politik karena tadi biaya gitu. Terus tadi modal kapital berupa finansial yang harus besar segala macam. Itu jadi susah. Nah, ini yang menurut gua penting untuk dilakukan adalah gimana caranya kita membuat bentuk transparansi dana untuk bisa saling support gitu. Which ini juga sudah dilakukan bukan cuma di Indonesia ya, misalnya di Amerika Serikat pernah, di Indonesia pun ada kayak misalnya Ahok gitu kan, ada yang sumbangan dana gitu atau ada Relawannya waktu itu. relawan kayak gitu. Fundraising lah ya. Fundraising. Jadi maksudnya adalah dengan kita kemudian membatasi orang-orang yang bisa terjun ke politik adalah orang-orang kaya raya ibaratnya. Bahkan banyak orang kaya raya yang masih korupsi. Artinya standar kita untuk kemudian cukup dengan hidup kita itu bisa jadi akan sangat berbeda setiap orang. Tapi standar objektivitas terhadap pemahaman politik, pemahaman kebijakan itu jelas. Itu jelas. Makanya yang ingin gue sampaikan di sini adalah kita perlu mendorong orang-orang yang memang punya ide dan gagasan yang baik untuk kebijakan dan perubahan yang lebih baik di Indonesia gitu ya. Meskipun mereka punya kapasitas modal yang mungkin sedikit gitu. Tapi kita bisa membuka transparansi dana untuk melakukan crowdfunding tadi. Gitu. Orang-orang mungkin di sini akan aneh, loh ngapain lo mau maju tapi kok gue juga yang support gitu. Masalahnya adalah orang-orang yang dapat uang 350.000 setiap 5 tahun sekali gitu ya di pemilu gitu, di pilkada atau apa segala macam. Itu kerugian yang bisa kita terima apabila kita salah memilih orang, itu bisa triliunan rupiah. Gitu. Jadi dibandingkan kemudian kita tadi gitu ya dapat uang lah udah nerima uang aja. Ada juga cara lain kita untuk ikut mengawal, nggak harus bentuknya crowdfunding gitu ya, nggak harus bentuknya juga support, tapi setidaknya kita menolak money politik tadi. Karena itu akan membantu orang-orang muda seperti gua gitu ya, yang nggak punya banyak uang buat tadi kita nyebutnya ngeguyur orang gitu ya. Kasih dana lah segini, kasih Jadi nanti segini. ada muncul nomor rekening Manik di sini. Barcode Sekali ya. QR. Tapi ini yang menurut gua penting juga untuk disampaikan bahwa kita bisa loh membuat sistem politik ini yang lebih terbuka gitu, sistem politik yang kolektif gitu. Orang-orang bisa saling support, Bisa orang-orang tuh, bisa bisa saling nih. mengawal. Transparansi itu secara terlembaga atau secara individu nih? Bisa secara terlembaga. Ini nanti yang mungkin gue sekalian promosi ya. Ini gue ada gambaran untuk membangun gerakan ini di Jakarta. Setidaknya di Jakarta dulu mengumpulkan caleg-caleg muda gitulah yang kira-kira bisa disupport, menghubungkan mereka dengan orang-orang yang mungkin bisa bantu support. Gitu. Nah ini yang perlu kita buat nanti. Karena kan lagi-lagi kita kan sudah menjadi bulan-bulanan masyarakat yang kecewa ketika ya gue pilih lu, nanti lu pas jadi jangankan inget gue, mungkin di jalan juga lu minggir-minggirin gue juga gitu loh. Gimana Mi ini Mi ngeliatnya Mi? Iya, yang dimaksud tadi sebenarnya modal itu kan tidak dipastikan atau tidak hanya muncul dari pribadi kita. Kadang-kadang usia kita yang masih 20-an gitu ya. Kita masih ada di fase yang untuk menghidupi diri sendiri atau untuk bergaul dengan teman-teman juga masih sangat terbatas gitu. Artinya di gerakan kolektif yang tadi dimaksud, kita nih paham bahwa kita harus berdamai dengan sistem yang sekarang ada. Apa? Kita butuh modal. Turun itu pasti butuh modal. Kita paham, kita berdamai. Tapi apa langkahnya? Kalau kita mengandalkan diri sendiri nggak mampu, mungkin ya gerakan kolektif ini yang akhirnya menjadi jalan keluar gitu. Movement akhirnya ya. Movement. Kalaulah nanti kita sudah duduk di dalam, baru kita sama-sama bereskan bersama-sama gitu. Karena by system kan akan lebih mudah akan lebih taktis, strategis ketika kita ini sudah sama-sama di dalam. Tapi ketika untuk mencapai itu mengikuti atau berdamai dengan cara yang sama, apa enggak kepingin gantian dong kemarin kan? Nggak sepenuhnya sih. Maksud gue makanya ada sebagian yang memang kita akhirnya menjadi bulan-bulanan, menjadi belenggu politik atas kejadian pemilu yang sebelumnya. Tahun lalu Pak, pemilu tahun lalu kita ini nerima segini. Itu kita suka nggak suka tuh dengan berat hati. Padahal kan bukan salah gua. Iya. Kok jadi gua yang harus? Harus jadi juga. Tapi yang menarik ketika ada beberapa titik lah pengalaman gua day to day turun gitu ya. Ada di Kelurahan Pancoran RW 6 namanya Bang Ending. Ketika gua makan bakso bareng-bareng dengan warga, beliau bilang ke gua, "Bang Haji, jangan beli putus ya. Ani mohon." Maksudnya beli putus tuh gimana, Bang? Iya, abang jangan nih, kita nih teman-teman lagi makan bakso terus nanti abang beli suara kita.
200.000, 300.000, jangan bang, kita mohon. Gue penasaran dong, maksudnya apa nih arahnya? Kenapa bang? Karena bang, pengalaman kita ini dibeli putus terus, suara kita dihargai 200.000, tapi kita pengen apa-apa. Kita pengen ketemu aja dengan anggota dewan kita tuh susahnya minta ampun bang. Itu dia. Apalagi kita mengaspirasikan, kita butuh apalah ya, misalkan jalanan rusak, kebutuhan yang sangat mendasar di masyarakat lah. Kabel atau apapun lah. Itu kita nggak punya aksesnya bang, karena apa? Kita beli putus. Itu aneh terharu, jujur ya. Aneh terharu bahwa ada warga-warga juga yang seperti itu. Ada justru yang trauma dengan apa cara-cara yang sangat tidak mengedukasi gitu. Justru gue hadir, gue malah senang, gue jawab dengan, Pak, itu yang saya mau Pak. Gitu. Saya hadir ke sini ya Bapak jangan anggap saya sebagai caleg tok gitu. Saya pengen berkeluarga, bersaudara dengan bapak-bapak semua. Jadi kalau perihal materi gitu ya, mungkin saya tidak sebesar caleg yang dulu. Gitu. Tapi ya sesederhana makan bakso bareng kayak gini Pak, mungkin bisa mempererat silaturahmi kita. Nah, kos makan bakso itu yang mungkin bisa kita keluarkan dan kita sisihkan gitu loh Pak. Tetap ada tapi lah. meminimalisir juga kan. Oke. Berarti bahwa berdamai yang tadi lu maksud itu ada beberapa evaluasi. Iya, kita mesti asati lah. Kita punya taktik-taktik untuk masuk dengan sistem yang sudah terbangun di masyarakat. Tapi, pada akhirnya bicara juga nggak sih besaran angka itu nih? Maksudnya kalian dengan modal untuk melawan itu dengan mungkin caleg lain melakukan hal yang sama gitu dan pada akhirnya kalian nggak terpilih itu gimana? Gimana? Kalaupun nggak terpilih ketika nggak menggunakan cara politik uang. Ya balik lagi itu fenomena politik berarti kan. Itu adalah kondisi realita politik yang tadi kalau kata Najmi berdamai, ya kita lihat lagi gitu. Apa yang harus kita damaikan dari sini? Jangan emang nggak bisa didamaikan gitu. Jangan, baiknya kita jadi mahasiswa lagi. Iya. Oke. Betul. Mau ada mau lanjutin? Nggak jadi. Oke. Gue mau masuk ke perjuangan di partai politik. Gue nggak akan spesifik membahas terkait dengan bagaimana konflik kalian dan lain sebagainya. Tapi bicara soal budaya partai politik kita di Indonesia. Apa yang patut lu kritik dari fakta di lapangan yang sudah lu temuin? Dari Manik? Apa nih? Partai politiknya atau semuanya? Partai politik atau secara umum semua partai politik? Atau mau spesifik Perindo boleh? Atau mau ketua DPP-nya boleh? Ya banyak hal lah ya, maksudnya nggak ada manusia yang sempurna gitu ya. Dan termasuk pun juga semua sistem yang mungkin saat ini kita sedang jalani gitu. Kalau gue melihat bahwa hal yang perlu sangat dalam untuk dikritik adalah dengan background gue yang juga kerja di isu kebijakan publik gitu ya. Balik lagi, kebijakan yang by evidence itu masih jarang sekali perbincangannya didiskusikan. Evidence-based policy. Itu betul. Jadi penting banget untuk semua partai politik, untuk caleg per individual gitu ya. Mereka juga punya tim yang memang mempersiapkan itu semua berdasarkan riset, berdasarkan data gitu. Bukan semata-mata oh ini lagi viral, oh ini lagi apa gitu ya. Which viral misalnya bisa aja bagus gitu kan. Karena kita juga mendorong viralisasi dari masyarakat gitu ya untuk isu-isu tertentu. Tapi di sisi lain, kalau seandainya yang viralnya itu bukan suatu hal yang esensial gitu, apakah kemudian itu harus menjadi policy? Yes. Nah itu yang penting untuk bisa didudukan lah bareng-bareng supaya balik lagi gitu. Nalar politik kita baik, tapi kemudian kebijakannya pun juga berdasarkan data, kebijakannya pun juga berdasarkan kebutuhan dari masyarakatnya. Gitu. Itu yang seringkali ada misconnected lah antara masyarakat, kebutuhannya apa, datanya seperti apa, kemudian realisasi kebijakannya apa. Gitu. Nah itu yang menurut gue penting. Budaya itu yang belum terbangun di partai politik. Penting untuk didiskusikan dan lebih banyak dibicarakan. Kalau lu, Nih? Gue bersyukur di saat yang sama juga merasa berat ya ketika dibebankan pada jabatan politik yang spesifik mengurusi dapur partai gitu ya. Sebelumnya Sultan tahu gue di P3 sebagai sekretaris wilayah, saat ini sebagai ketua harian, dan upaya gue sebagai darah muda ya bersama teman-teman yang di dalamnya itu memisahkan antara ruang elektoral dengan ruang gagasan. Bullshit lah Pak, kalau politik itu nggak punya pasukan di bawah, gitu ya. Lu dengan mudahnya membranding,
memviralkan sesuatu tapi lu nggak punya perangkat di dalam gitu ya, di dalam dan juga di bawah akar rumput, itu nggak akan ada apa-apanya. Nggak gaung gitu loh, nggak gaung. Jadi harus dipisahkan antara pekerja yang fokus menggalang elektoral, caranya apa, misalkan cara penggalangan saksi, koordinator TPS ya untuk yang spesifik sifatnya pemilu ya, prosedural gitu yang ya. sifatnya benar-benar itu penggalangan TPS, gitu ya. Dan yang kedua, ini ruang gagasan yang mesti diisi. Diskurs politiknya ini harus tajam juga gitu loh. Dan itu khusus yang memang disiapkan Iya, gitu. iya, itu yang gua berusaha untuk terus-terusan di setiap perjalanan politik. Gue menyiapkan dua ruang ini agar jalannya itu saling bersinergi. Nggak justru yang ini menyalahkan yang ini menyalahkan yang ini, akhirnya nggak ada impact apapun di bawah gitu loh. Iya. Mati deh. Dimin aja, nggak usah. Iya. Begitu. Dan faktanya gitu ya, fakta di internal partai politik ya, gue butuh semangat dan darah-darah muda lainnya gitu. Kadang-kadang kan kita hanya berhenti di proses elektoral saja, tapi nggak bisa. Gagasannya nggak matang. Iya, nggak bisa. Itulah maksud gue, ada pemisahan antara ruang gagasan, diskurs politik dengan ruang elektoral yang fokusnya penggalangan. Dan kali ini kita ini seringkali viral based movement. Kalau ada sesuatu viral misalkan ya, baru kita mau bergerak, mau kita melakukan penggalangan massa segala macam. Kalau di kebijakan ada korban dulu, baru viral based movement itu ya kadang harus menelan korban dulu. Yang harus kita lakukan sebenarnya viral oriented movement gitu, yang memang tidak harus ada dulu nih, nggak harus menelan korban dulu, tapi kita bisa menyusun narasi akademis yang tajam gitu, baru kita punya daya ledak di masyarakat, lalu itu diikuti dari berbagai lapisan gitu. Ya inilah maksudnya PR gua ya dengan Manik, dengan teman-teman muda lainnya, apakah yang di Partai Perindo dan partai lainnya, untuk terus-terusan punya orientasi untuk viral tapi dalam skala yang besar gitu loh. Tapi Dan kalau positif. ngomongin yang viral, kalau ada ketua umum dengan sekeluarganya nyalek, semua itu based on gagasan atau gimana nih? Gue mau lihat komentar lo deh. Ini kan keluarganya Haritanu dengan semua anak-anaknya, istrinya nyalek. Ini menurut lo gimana? Oke. Balik lagi, kalau kita bicara ini dalam ruang demokrasi, ya gue mau tidak jawaban ada lu bisa- yang objektif ya. objektif. Kalau kita bicara ini dalam ruang demokrasi, maka udah jelas gitu ya, gak ada satu orang pun yang bisa menghalangi orang lain Yes. untuk maju, betul kan? Mau siapapun, anak siapapun. Mau siapapun gitu kan. Dalam konteks ini kita sedang berkontestasi dan belum sama sekali ada yang terpilih, intinya kayak gitu. Nah, apakah kemudian kita nanti bisa bertanya tentang masalah terus apa gagasannya, terus apa yang diwacanakan segala macam. Nah, itulah pentingnya edukasi politik. Itulah pentingnya setelah itu apa gitu. Jadi dalam konteks maju ya oke gitu. Itu hak sipil. Itu hak masyarakat sipil semua. Termasuk hak anak ketua umum gitu ya. Yap, tapi kemudian untuk membuat jadi gagasan itu lain hal. Itu juga bisa menjadi cara bagi masyarakat untuk kemudian menilai dan melihat yang mana yang kira-kira patut untuk dipilih. Jangan kemudian yang mestinya punya gagasan tapi nggak dilirik karena bapaknya bukan siapa-siapa. Ya. Jadi gamenya ada di gagasan itu tadi. Betul. Ya, semangat lah. Sepakat, sudah mewakili lah. Yang intinya kita jangan berhenti di siapa dia gitu ya, anaknya, apakah saudaranya, apakah kerabatnya. Kadang-kadang kan kita hanya Menghakimi semua privilege ya. terpana dengan proses privilege yang ada, tapi kita berhenti akhirnya nggak melihat gagasan atau wacana apa yang dibawa, gitu aja sih. Karena banyak juga yang privilege kemudian sadar privilege-nya dan kemudian membawa gagasan. Oh iya. Bangsa ini juga didirikan karena orang-orang muda yang punya privilege. Cuman sadar privilege-nya untuk kemerdekaan. Nah, kan nggak tahu nih sekarang. Makanya Let's see. kita ingat dengan satu perkataan unzur makola Wala tanzur man kola. wala tanzur mangkola. Kita harus Artinya, melihat apa yang disampaikan. Jangan hanya berhenti melihat siapa yang menyampaikan. Nah, Betul. itu dia. Ini langsung penutup aja berarti ya. Gue mau mulai dari Manik deh. Mungkin ini mukanya sih muka-muka lelah ini ya, berjuang. Berjuang di partai politik. Kita nggak tahu kelelahannya apa, tapi sepatutnya ada pesan saling menyemangati. Ya, di setiap caleg-caleg muda juga gue disampaikan di sini bahwa ya
jangan sampai nih ngerasa sendiri anak muda di dalam sistem politik atau di partai politik dan lain sebagainya. Dan mungkin ada juga mereka yang sedang berjuang di partai politik lain, tapi juga sedang merasa gundah dan kecewa dan lain sebagainya. Mungkin bisa disemangati, agak dikatasin dulu mungkin itu, agak ada yang turun. Silakan Nick. Iya. Gue percaya bahwa politik ini adalah alat gitu ya, alat untuk kita menuju satu tujuan yang kita anggap itu baik, yang kita anggap itu benar, yang kita anggap itu juga bisa membawa perbaikan lah untuk hidup-hidup kita gitu. Dan gue percaya bahwa masuknya orang-orang baru ke dalam politik bisa jadi sebuah harapan baru bagi kita untuk mengisi ruang politik ini lebih banyak yang fokusnya adalah pada integritas, fokusnya pada perbaikan. Jadi datangnya orang-orang muda di politik hari ini, gue sangat berharap nggak jadi bikin mereka jadi kapok gitu ya. Gue berharap justru kita bisa saling berpegangan tangan, kita bisa saling berangkulan, nggak mungkin bisa dikerjakan sendirian, ini tugas bersama-sama. Maka dari itu, gue pun sekalian mau menyampaikan bahwa akan ada movement, navigasi, untuk menavigasikan arah gitu ya. At least kita mulai dari Jakarta terlebih dahulu, dengan kita bisa bergotong royong, kita bisa saling bahu-membahu gitu ya, orang-orang muda setidaknya. Dan publik pun juga dilibatkan dalam masalah pencalekan ini, ada transparansi, ada crowdfunding segala macam gitu. Prosesnya kita buat benar-benar publik bisa menilai dan bisa mengawal sampai akhirnya kalau ada yang masuk ke dalam sistem, kita bisa ikut serta mengawal sistem itu sampai dengan benar-benar membawa perbaikan buat kita gitu ya. Siapapun yang akan terpilih, siapapun yang akan duduk di dalam sistem, kita perlu dukung mereka untuk menjadi suara-suara perbaikan di dalam sistem kita yang kita anggap masih rusak. Oke, perbaikan sistem. Yap. Perubahan atau perbaikan? Soalnya ada perubahan untuk perbaikan kan? Oh iya, ada perubahan untuk perbaikan. Iya. Ini perbaikan. Oh gitu ya. Iya. Kalau gua beranggapan tentu kepada kita-kita yang masih muda, kepada seluruh orang-orang yang punya minat konsentrasi di bidang masing-masing ya. Kita tidak bisa memaksakan kalian untuk berkecimpung di dalam politik semua, tidak. Betul. Tapi setidaknya percayakan kepada darah-darah muda ini yang memang diharapkan membuat sebuah inovasi, kebaharuan dalam lanskap berpikir dan juga bertindak. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang masa akan datang. Jadi kita-kita yang saat ini mungkin kadangkala merasa lelah dengan proses gitu ya, bahwa akses finansial, akses modal, akses apapun lah. Budaya partai politik. Gue hanya berpesan, jangan kita patah Arang. Jangan kita putus. Perjalanan ini masih sangat panjang. Dan semangat itu harus terus-terusan ditularkan kepada teman-teman lain gitu ya. Bahwa kita memang benar tidak bisa berada sendirian di dalam, kita tidak bisa sendirian berjuang, lantas kita harus terus-terus bergandeng tangan. Makasih juga terhadap orang-orang yang di media, misalkan Sultan, ya media-media lain lah. Ini adalah upaya untuk merawat demokrasi gitu ya. Bahwa memang politik tidak boleh dipisahkan atau dibiarkan sendirian, harus ada pengawalan isu-isu yang memang benar-benar berdampak ke masyarakat. Paling itu aja sih. Oke, thank you Manik, Nazmi, semoga perjuangan kita bisa mencapai pada satu kesuksesan tertentu. Iya. Jangan lupa habis ini kita makan dulu. Iya. Kami pamit undur diri. Kita pamit undur diri. Kita ketemu di episode lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini dong. Gini. Saya Perindo. Ini saya Perindo.